warganet, kali ini bersama Rocky Gerung. Waktu itu Rocky Gerung waktu di Q&A pertama kali ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Coba kita lihat pertanyaan apa sih sebenarnya? Wah, Q&A dendam banget nyimpan pertanyaan. Jadi gini Bang, di antara Pak SBY, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kira-kira yang lebih pintar dari Abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut Abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini yang lebih pintar dari Abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya. Saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya. Saya bisa komentarin orang. Kalau itu gampang sekali, jawabnya gampang sekali itu. Tadi Siapa Bang yang lebih pintar sebenarnya menurut Bang Rocky? nah ini akibatnya kalau pertanyaan itu ditunda sampai hari ini. Tuh. Karena berubah jawabannya? Berubah pasti, karena pada waktu itu belum ada anak STM. Kalau sekarang yang paling pintar lah anak STM. STM itu jadi koagulan. Nah, tahu nggak istilah koagulan? Tahu bahasa kita Bang? Gini bahasa ya. kita. Ini kalau ini berserakan kayak minyak berserakan, nanti ada zat ditaruh di situ, dia ngumpul ini, dia narik zat yang lain itu. Namanya koagulan itu. Membuat jadi agulasi itu. Nah, STM ini adalah koagulan. Ditulis supaya gampang dia. Marah nih. Jadi STM ini jadi koagulan dari seluruh kecerdasan oposisi itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cerdas di antara mereka itu, ya anak STM. Karena dia mampu untuk mendefinisikan situasi hanya dengan melihat cover majalah Tempo. Dia udah ngerti semiotik dari kecurangan dan segala macam bohong. Dia nggak perlu baca Tempo. Nanti ada menteri bilang, Anda baca Tempo STM. Kami nggak perlu baca Tempo. Kami tahu apa artinya Pinocchio itu. Jadi itu kecerdasan publik ada di situ tuh. Oke, Sultan, kamu fakultas apa? Bukan Fisip, teknik. fisip. Oh, fisip. Oke. Psikologi Berarti kamu politik. belum terlalu pintar karena kamu bukan anak teknik. Oh, saya pernah belajar, saya pernah jadi mahasiswa fakultas teknik, jadi saya ngerti soal-soal gitu. Saya juga fisip, jadi saya kayaknya nggak setara gitu loh pikirannya. Silakan. Gini, Sultan. sebetulnya saya pengen bertanya begini. Bang, abang khawatir nggak kalau resonansi dungu? Tunggu, kata resonansi itu, lu tulis resonansi itu. Nah, ini yang pengen saya tanyakan. Masih dendam. Kata-kata dungu ini, apakah resonansinya itu tidak penghakiman, Bang? Ada ego intelektual. Jadi saya coba membela Bang Ruhut ini dari tadi dihakimi terus kan kira-kira begitu. Oke, jadi Anda berupaya untuk membela dia sambil menjadi devil's advocate saya, advocatus diaboli. Tahu artinya? Advocatus diaboli. Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ngomong aja. Bang Ruhut Saya kebetulan lawyer papan atas. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo Gitu. silakan. Ngomong aja. Oke. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang economic analysis of law. Jadi acuan seluruh dunia. 13 kali terbit. Dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus itu. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. karena itu saya bangga Siapa anak-anak. kau? Benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca Bukan. ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya, ini caranya. Makasih Rocky. Ini Ini kan tadi bukan soal pribadi. Ini bukan soal pribadi, di sini kita nggak, tapi pengennya nih kenapa nih dia justru nggak nyambung gitu kalau ngomongnya sama kita kan. Itu Ada jangan juga diedit. saya, Sultan. Iya, kita harus berlari lah Bang, jangan persoalan-persoalan pribadi. Karena begitu Bang, yang saya khawatirkan justru ada cara yang dipakai oleh banyak intelektual kemudian. Gini ya, saya nangkap itu poinnya itu. Oke. Di Prancis diajarkan tentang reasoning, logical fallacies dari umur SMP. Sehingga dia bisa berbantah-bantahan dengan anggota MPR ini. Bukan saya ingin serang-serangan lihat pribadi, itu. bukan serang-serangan pribadi ya Bang Bukan ya? serang pribadi. Jadi sistem pendidikan kita mau menghindari ketajaman argumentasi. Seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan. Mas Budi, langsung aja Mas, Iya. singkat. Pertama, Pak Rocky sekarang menjadi idola baru di kelompok yang
bahkan di kelompok-kelompok agama. Ya. Ini Di warganet lah, in general. sama-sama bahaya dengan politik rezim, politik buzzer yang sangat yang Anda anggap berbahaya juga. Nah ini tadi sekali lagi saya bedanya di mana gitu. Sekarang Anda menikmati menjadi selebriti di kelompok-kelompok yang Oke, saya terangkan. Saya tidak nikmati. Posisi saya terhadap pluralisme, terhadap religi nggak berubah. Saya kasih ceramah di Ngeruki, di sarang yang disebut sarang teroris segala macam tuh. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman Anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir sebelum epilog nih. Bang Rocky nih kalau saya lihat di tweetnya itu masih juga nyebut bong. Kan udah lewat kita pemilu, udah selesai. Oke, udah lewat. Pemilunya udah lewat. Bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Sinonim dari kedunguan. Iya. Catat itu. Bukan Ya, cebong. itu kan definisi yang Rocky definisikan sendiri kan? Itu definisi yang Anda definisikan sendiri. Saya definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa? Oke. Kita dengarkan epilog Kang Maman yang kali ini akan dibacakan oleh Ari Kirana. Oke, Ari. Koalisi oposisi dua sisi dari koin demokrasi. Menjadi corong penyambung dan pembesar suara, pendukung setia, pemuja mati-matian adalah hal biasa saja. Menjadi oposan, menjadi lawan, bukan kawan dalam perhelatan perpolitikan pun hal yang biasa saja. Tinggal tanya yang mengemuka. Kebenarankah yang dituangkan? Kebenarankah yang diperjuangkan? Atau semata dengungan keriuhan? Terus teriakan apapun agar lebih viral dan trending ditimbang kebenaran. Voice atau noise? Voice atau invoice? Mampukah kita melepaskan segala kelekatan terhadap kepentingan diri, baik di posisi sejalan ataupun yang berlawanan? Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh nurani masing-masing. Nurani yang mungkin saja sejalan dengan ajaran, jangan mau dibayar untuk jadi bodoh. Jadilah cahaya yang menerangi, yang menerangkan, memperkaya wawasan, dan memberdayakan. Sebagai penutup, jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain mematikan dan menenggelamkan nurani dan batin. Cakep. Terima kasih banyak Rocky Gerung dan tadi sudah ada Denny Sragar yang bergabung bersama kami dan terima kasih pada para panelis. Dan kita sekarang boleh berfoto, kita akan kembali setelah, kita akan kembali minggu depan. Di waktu yang sama saking serunya soalnya. Sampai ketemu minggu depan. Silakan. Metro TV, knowledge to elevate.